Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan coba membahas prakarya kelas 11 bab 1 wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bagian C tentang perhitungan titik pas atau bahasa Inggrisnya break-even point. Sebelum itu saya perkenalan dulu ya. Baiklah, langsung saja teman-teman ke pembahasannya. Yang pertama, apa sih pengertian dan manfaat titik impas atau break-even point ini? Pengertian dari break-even point yang biasa disingkat BEP adalah suatu keadaan di mana usaha kita dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Ini kita sering anggap sebagai balik modal bukan? Ternyata beda loh teman-teman. BEP ini bisa terjadi apabila usaha kita dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan biaya variabel, dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel yang kita keluarkan. Sedangkan balik modal adalah kembalinya uang yang sudah kita investasikan dengan total yang sama. Semua keuntungan pemasukan bisa membayar semua uang yang sudah kita keluarkan selama kita membangun usaha dari awal. Itu sedikit info tentang balik modal ya teman-teman. Jangan sampai keliru lagi ya. Kemudian, apa sih manfaat BP ini? Manfaat BP antara lain. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba atau biasa yang kita sebut keuntungan. Kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan kita memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengalokasi laba dari usaha secara keseluruhan. Dan terakhir, dapat mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Kemudian apa saja sih komponen perhitungan BEP ini? Di awal tadi saya sudah sedikit singgung loh, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Apa sih artinya? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada namanya biaya tetap atau dalam bahasa Inggrisnya fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Jadi, walaupun usaha tidak bekerja, harus tetap bayar. Itu yang disebut biaya tetap. Contoh biaya tetap ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Kedua, ada yang namanya variable cost atau biaya variabel. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis, berubah-ubah, tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, maka variable cost pasti akan meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, selling price. Sesuai namanya, komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Setelah kita mengetahui komponennya, bagaimana caranya menghitung BEP ini? Sebelum itu, mari kita lihat kurva BEP ini terlebih dahulu. Bisa dilihat pada sumbu X menunjukkan keterkaitan antara jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual. Sedangkan pada sumbu Y merupakan antara pendapatan dari penjualan usaha atau penerimaan dan biaya. BEP terjadi jika pendapatan dari penjualan berada pada titik keseimbangan dengan total biaya. Sedangkan biaya tetap adalah variabel yang tidak berubah meskipun jumlah volume yang dihasilkan berubah. Setelah kita memahaminya, kita bisa menghitung BEP dengan dua cara, yaitu yang pertama BEP penjualan dalam unit. BEP volume produksi ini menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Jadi, berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapat titik impas. Rumus perhitungan BEP unit seperti berikut. BEP unit sama dengan biaya tetap atau fixed cost dibagi harga produk dikurang variable cost atau biaya variabel. Dan yang kedua adalah BEP rupiah. BEP rupiah ini menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. Jadi, dasar berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impasnya. Rumusnya, BEP rupiah sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 dikurang variable cost atau biaya variabel dibagi total revenue atau penerimaan. Perhitungan yang kedua ini juga biasa disebut dengan istilah margin kontribusi per unit.
yang artinya batas keamanan yang menyatakan sampai seberapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi, atau dengan kata lain, batas maksimum penurunan volume penjualan yang dianggarkan, yang tidak mengakibatkan kerugian. Jadi, rumus margin of safety atau margin kontribusi per unit ini sama dengan BEP rupiah ya teman-teman. Masih belum mengerti? Mari kita lihat contoh perhitungan BEP. Contoh yang pertama, di sini ada tabel penjualan ya. Dengan nama produk A, dengan jumlah unit yang akan diproduksi 15.000 unit, dan harga per unitnya Rp1.000. Jadi totalnya 15 juta rupiah. Yang kedua, dengan nama produk B, dengan jumlah unit yang akan diproduksi 10.000 unit, dan harga per unitnya Rp750. Jadi totalnya Rp7.500.000. Kemudian ada biaya variabel A dengan total Rp7.500.000 dan biaya variabel B dengan total Rp3 juta. Biaya tetap keseluruhannya Rp5 juta per tahun. Dengan data tersebut, kita bisa pertama, menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Kedua, menentukan BEP produk A dalam unit. Dan ketiga, kita bisa menentukan BEP produk B dalam unit. Maka, kita bisa menghitungnya dengan rumus-rumus yang ada tadi. Yang pertama, menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Rumusnya, BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total penjualan. Kita tinggal memasukkan angkanya saja ya teman-teman. BEP sama dengan 5 juta dibagi 1 dikurang 7.500.000 ditambah 3 juta dibagi 15 juta tambah 7.500.000. Maka diperoleh hasil BEP-nya sama dengan Rp9.433.962. Kedua, menentukan BEP produk A dalam unit. Rumusnya, BEP unit produk A sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. BEP sama dengan 5 juta dibagi 1000 dikurang 500. Hasilnya 10.000 unit. Ketiga, menentukan BEP produk B dalam unit. Sama seperti nomor 2 ya teman-teman, kita menggunakan rumusnya. BEP unit produk B sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Maka, BEP sama dengan 5 juta dibagi 750 dikurang 300. Hasilnya 11.111 unit. Baiklah, contoh yang kedua ini dalam bentuk soal ya teman-teman. Sebuah perusahaan kerajinan menjual 100.000 buah dengan hasil produksinya Rp20 per buah. Biaya variabel per buah barang adalah Rp14, yang Rp11 adalah biaya produksinya dan sisanya adalah biaya pemasaran. Kemudian biaya tetap terjadinya secara merata jumlahnya Rp792.000, yang Rp500.000 biaya produksi dan sisa lainnya adalah biaya pemasaran. Bisa dilihat pada tabel berikut. Pertanyaannya, 1. Tentukan BEP rupiah dan unit. Yang kedua, menghitung berapa harga jual barang agar perusahaan untung Rp90.000. Dengan mengolah rumus-rumus BEP tadi, kita bisa menyelesaikannya. Oke, soal pertama, tentukan BEP dalam unit. Rumusnya, BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Oke, kita masukkan angkanya. Maka BEP sama dengan 792.000 dibagi 20 kurang 14. Hasilnya 132.000 unit. Kemudian BEP dalam rupiah. Rumusnya, BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total hasil penjualan. Kita masukkan angkanya, BEP sama dengan 792.000 dibagi 1 dikurang 1.400.000 dibagi 2 juta. Maka dihasilkan BEP-nya sama dengan Rp2.640.000. Yang kedua, menghitung berapa harga jual barang agar perusahaan untung Rp90.000. Kita perlu ingat, laba sama dengan harga jual dikurang total biaya. Maka perumusan sistemnya seperti ini. 90.000 sama dengan X dikurang biaya variabel ditambah biaya tetap.
90.000 sama dengan X dikurang 1.400.000 ditambah 792.000. X sama dengan Rp2.282.000. Jadi harga jualnya adalah Rp2.282.000. Baiklah, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang prakarya kelas 11 bab 1, wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bagian C tentang perhitungan titik impas atau break-even point. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.